Lu pernah kepikiran nggak sih? Kalau tiba-tiba krisis finansial datang, lu siap nggak? Bayangin aja, harga naik gila-gilaan, kerjaan tiba-tiba hilang, atau tabungan lu malah nggak cukup buat hidup sebulan. Nah, sebelum itu kejadian, ada beberapa aset wajib yang harus lu punya biar hidup lu nggak langsung jungkir balik. Mari kita bahas. Aset liquid itu penting banget, bro. Kenapa? Karena dia tuh ibarat pelampung kalau lu lagi tenggelam di laut. Kalau krisis finansial tiba-tiba nyerang, yang pertama lu butuhin bukan rumah gede, bukan saham keren, tapi duit yang bisa langsung dipakai. Nah, itu fungsi dari aset liquid, sesuatu yang gampang lu cairin, jadi cash tanpa ribet dan tanpa bikin nilainya anjlok. Contoh paling basic ya, tabungan darurat. Banyak orang ngeremehin ini, padahal tabungan darurat tuh kayak tameng pertama. Idealnya, lu punya simpanan minimal 6-12 kali dari biaya hidup bulanan lu. Jadi misalnya biaya hidup lu 5 juta per bulan, ya lu harus siapin tabungan darurat sekitar 30-60 juta. Emang kelihatan gede, tapi kalau dikumpulin pelan-pelan, itu bakal jadi penyelamat ketika tiba-tiba lu di PHK, usaha seret, atau ada kebutuhan mendadak. Selain tabungan biasa, ada juga deposito. Deposito tuh lumayan aman, dan bunganya lebih tinggi dari tabungan. Walaupun nggak fleksibel banget, karena harus nunggu jatuh tempo kalau mau cairin. Tapi tetap bisa jadi bagian dari aset liquid kalau disusun strateginya. Misalnya bikin deposito berlapis dengan jatuh tempo berbeda-beda, biar duit selalu siap kalau dibutuhin. Terus, jangan lupa emas. Dari dulu sampai sekarang, emas tuh selalu dianggap aset safe haven. Saat nilai rupiah goyah atau inflasi tinggi, harga emas biasanya naik atau minimal stabil. Jadi kalau kondisi makin parah, emas bisa lu cairin buat nutup kebutuhan. Bedanya sama tabungan, emas emang butuh waktu sedikit lebih lama buat dijual, tapi masih masuk kategori liquid karena tetap gampang dipindahin ke bentuk cash. Kalau lu pengen alternatif lain yang lebih kekinian, ada reksadana pasar uang, alias RDPU. Nah ini menarik bro, karena liquid banget, lu bisa cairin kapan aja, biasanya cuma butuh 1-2 hari kerja. Imbal hasilnya juga lebih tinggi dibanding tabungan biasa, dan relatif aman karena investasinya di instrumen jangka pendek, kayak deposito atau obligasi pemerintah. Jadi cocok banget buat nyimpen dana darurat biar nggak cuma ngendap. Nah, kenapa gue bilang aset liquid itu penopang awal saat krisis? Karena pas situasi kaos, lu nggak bisa nunggu. Bayangin lu punya properti mahal, tapi kalau lu butuh duit cepet, jual rumah kan nggak bisa sehari jadi. Belum lagi harganya bisa jatuh, karena orang lain juga lagi pada jual. Sama juga kayak saham, kalau pas krisis lu jual buru-buru, bisa-bisa rugi gede. Jadi, aset liquid ini yang kasih lu waktu buat mikir dan nyusun strategi lebih lanjut. Intinya, jangan remehin aset liquid. Walaupun kelihatannya nggak wah kayak investasi lain, tapi dialah benteng pertama lu pas badai keuangan datang. Jadi mulai sekarang, coba lu atur keuangan biar punya kombinasi yang pas. Tabungan darurat, emas, deposito, atau RDPU. Dengan begitu, lu nggak cuma bisa bertahan, tapi juga bisa tetap tenang meskipun kondisi ekonomi lagi goyang. Aset produktif itu ibarat mesin duit yang nggak pernah tidur. Bedanya sama aset liquid yang cuma lu pakai pas darurat, aset produktif ini tetap kerja walaupun lu lagi santai, tidur, atau bahkan pas krisis ekonomi sekalipun. Jadi konsepnya simple. Aset ini bisa ngasih lu pemasukan rutin tanpa harus lu jual dulu. Contoh paling gampang, properti sewaan. Misalnya lu punya kontrakan, kos-kosan, atau apartemen kecil. Selama ada orang yang butuh tempat tinggal, uang sewa bakal tetap masuk tiap bulan. Mungkin emang pas krisis harganya nggak bisa naik tinggi, tapi aliran cash flow-nya masih jalan. Itu yang bikin properti jadi salah satu aset produktif paling populer. Selain properti, ada juga saham dividen. Jadi lu beli saham perusahaan yang sehat dan rajin bagi dividen, kayak perusahaan telekomunikasi, consumer goods, atau perbankan. Walaupun harga sahamnya bisa naik turun, dividen itu biasanya tetap dibagi. Nah, dari situlah lu dapat pemasukan pasif. Bayangin kalau tiap tahun lu dapat ratusan ribu atau jutaan cuma dari duduk manis. Itu kan enak banget. Lalu ada obligasi. Ini mirip kayak lu minjemin duit ke pemerintah atau perusahaan, terus mereka bayar bunga rutin ke lu. Obligasi negara biasanya lebih aman, karena dijamin sama pemerintah. Jadi meskipun kondisi lagi goyang, lu tetap bisa dapat pemasukan dari bunga. Nggak cuma itu, bisnis juga bisa dibilang aset produktif. Misalnya lu punya warung kecil, usaha laundry, atau online shop yang jual barang kebutuhan pokok. Selama bisnisnya jalan,
Uang tetap masuk meskipun pekerjaan utama lu goyah. Bahkan banyak orang yang selamat dari krisis justru karena punya usaha sampingan yang produktif. Kenapa aset produktif ini penting? Karena pas krisis, pemasukan utama biasanya terganggu. Gaji bisa dipotong, bonus hilang, atau malah kerjaan hilang. Nah, aset produktif jadi penopang supaya arus kas lu nggak mati total. Lu tetap punya pemasukan yang bisa dipakai buat biaya hidup tanpa harus nguras tabungan darurat terlalu cepat. Tapi yang harus diingat, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Diversifikasi itu kuncinya. Lu bisa punya properti, sebagian di saham dividen, sebagian lagi di obligasi. Jadi kalau satu aset lagi kena badai, yang lain masih bisa bertahan. Ada hal penting juga nih, nggak semua aset produktif langsung ngasih duit gede. Butuh waktu buat ngumpulin modal, milih aset yang tepat, dan ngerawat biar nggak macet. Tapi begitu udah jalan, rasanya kayak punya mesin ATM pribadi yang tiap bulan ngeluarin duit. Intinya, aset produktif itu bukan cuma soal investasi besar, tapi soal strategi bikin duit lu kerja buat lu. Jadi bukannya lu terus-terusan ngejar uang, tapi uang yang ngejar lu. Dan pas krisis datang, lu nggak cuma bertahan, tapi masih bisa tetap hidup nyaman karena mesin uang lu nggak berhenti jalan. Kalau ngomongin aset, orang biasanya langsung mikirnya duit, emas, properti, saham. Padahal ada satu jenis aset yang sering banget diremehin, tapi justru paling kuat buat bikin lu survive pas krisis. Aset tak berwujud. Nah, ini bukan soal barang yang bisa lu pegang, tapi lebih ke hal-hal kayak skill, relasi, sama kesehatan lu sendiri. Pertama, skill atau keterampilan. Ini bisa dibilang aset paling mahal, karena sekali lu punya skill, itu bakal nempel terus sama diri lu. Misalnya lu jago desain grafis, bisa ngoding, ngerti marketing digital, atau bahkan sekadar jago masak. Pas krisis, skill ini bisa langsung lu monetisasi. Gaji dari kantor mungkin hilang, tapi lu bisa freelancing, buka jasa, atau bikin usaha kecil berbasis skill lu. Contoh, orang yang jago bikin konten di sosmed bisa langsung dapet job iklan atau ngembangin channel sendiri. Jadi skill tuh ibarat mesin cetak uang pribadi yang fleksibel. Kedua, jaringan alias relasi. Banyak orang ngeremehin hal ini, padahal kenyataannya, peluang sering datang, bukan cuma dari kemampuan lu, tapi juga dari siapa yang lu kenal. Pas krisis, info lowongan kerja, peluang bisnis, atau akses modal, biasanya datang lebih cepat lewat circle yang tepat. Lu punya teman yang kerja di bidang tertentu, bisa jadi dia kasih lu project freelance. Atau punya kenalan yang lagi butuh partner bisnis, lu bisa langsung join. Jadi jangan males buat bangun networking, karena itu aset tak berwujud, yang nilainya bisa lebih gede daripada uang tunai di dompet. Ketiga, kesehatan fisik dan mental. Nah ini sering banget diabaikan. Banyak orang sibuk ngejar duit, tapi lupa kalau badan dan pikiran yang sehat itu modal utama. Lu bayangin aja, punya tabungan banyak tapi badan sakit-sakitan, ujung-ujungnya duit malah habis buat bayar rumah sakit. Atau mental drop pas krisis, jadi nggak bisa mikir jernih, akhirnya salah ambil keputusan. Makanya, investasi ke diri sendiri dengan olahraga rutin, pola makan sehat, dan istirahat cukup, itu sebenarnya investasi jangka panjang yang efeknya nyata banget. Selain itu, ada juga yang namanya reputasi atau integritas. Mungkin nggak kelihatan, tapi itu aset berharga. Kalau orang lain percaya sama lu karena track record lu bagus, misalnya jujur, bisa diandalkan, profesional, lu bakal lebih gampang dapat peluang, apalagi pas krisis. Perusahaan, partner bisnis, atau klien pasti lebih milih kerja sama-sama orang yang udah punya nama baik. Jadi, aset tak berwujud ini tuh semacam fondasi. Bedanya sama aset fisik, dia nggak bisa lu cairin langsung jadi uang, tapi efeknya lebih panjang. Skill bikin lu bisa dapat penghasilan baru, jaringan bikin lu dapat akses ke peluang, kesehatan bikin lu kuat jalanin strategi, dan reputasi bikin lu dipercaya orang. Semua itu nyambung, dan kalau lu punya semuanya, krisis sebesar apapun jadi lebih gampang dilalui. Makanya, jangan cuma sibuk ngejar aset fisik doang. Lu juga harus terus invest di aset tak berwujud. Upgrade skill, jaga hubungan baik sama orang, rawat kesehatan, dan jagain nama baik. Karena pada akhirnya, ini aset yang bakal nentuin lu cuma sekadar bertahan, atau justru bisa bangkit lebih kuat setelah krisis. Jadi intinya gini bro, sebelum krisis datang, lu harus siapin 3 hal. 1, aset liquid buat keamanan jangka pendek. 2, aset produktif buat mesin penghasil duit. Dan 3, aset tak berwujud biar lu bisa survive sekaligus bangkit lebih cepat.
Kalau lu bisa punya semuanya, krisis bukan lagi sesuatu yang bikin panik, tapi justru bisa jadi peluang. Kalau video ini ngebantu, like, share ke grup tongkrongan atau keluarga, dan subscribe biar lu nggak ketinggalan strategi berikutnya. Tulis di komen, bagian mana yang paling pengen lu eksekusi duluan. Sampai ketemu di video berikutnya.